Berkah sekaligus ujian tengah dirasakan Baim Wong. Di tengah kebahagiaan pasca dikaruniai anak kedua, Baim Wong justru menuai kecaman pedas di jagat maya. Berawal dari menegur dan memarahi seorang kakek bernama Suhut, aksi Baim rupanya dianggap tak sopan. Baim yang selama ini dikenal sebagai artis dermawan lantaran kerap berbagi kepada sesama yang membutuhkan, seketika mendapat cap buruk pasca menegur sang kakek dengan kalimat kasar. Akibat aksinya yang viral, Baim tercatat kehilangan hingga 300.000 subscriber di kanal video pribadinya. Itu terjadi hanya dalam tempo 3 hari. Jika sebelumnya Baim Wong bisa meraup 19,7 juta subscriber, tadi malam kami menemukan tinggal 19,4 juta subscriber yang menjadi pelanggan setia penonton konten video Baim. Tak hanya itu, hujatan demi hujatan sampai saat ini terus mengalir di kolom komentar hingga membuat kuping Baim panas dan akhirnya buka bicara. Melalui video yang diunggah di akun media sosial, Baim sama sekali tak menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap kakek Suhut. Ucapan Baim yang merasa tak melakukan kesalahan rupanya membuat Nikita Mirzani tersulut emosi, hingga artis kontroversi itu mengeluarkan umpatan yang mewakili perasaan banyak orang. Inikah titik balik karir Baim Wong sebagai YouTuber sukses di negeri ini? Benarkah gara-gara aksinya yang viral, Baim juga terancam dipolisikan dan kehilangan pekerjaan? Tadi gue juga sempat tanya sama bapaknya, "Bapak, emang bapak pengemis?" "Enggak, saya nggak ngemis, saya cuma mau nawarin buku," gitu. Tapi saya dibilang pengemis berkali-kali, bahkan bapak itu tadi sempat nangis karena bapak itu sedih gitu, dibilang pengemis. Si Baim juga klarifikasinya sekonyong-konyong kan. Jadi sebenarnya bapak itu simpel aja sih, dia cuma pengen Baim minta maaf aja gitu. Dan kalau dari keluarganya minta kalau video itu segera di take down. Oh iya, semua konten itu dapat keuntungan kok. Gue juga kan salah satu bisa dibilang YouTuber dengan subscribe gue yang lumayan banyak. Apapun yang kita lakukan ya pasti ada keuntungannya lah. Makanya kan gue selalu kasih pelajaran ke orang-orang nih, orang-orang Indonesia ya, khususnya yang gampang sekali terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan baik yang ada di media sosial gitu. Itu tidak sepenuhnya baik. Orangnya nggak ada. Mana Baimnya, Pak? Sama si itu supir satu lagi. Di mana sekarang, Pak? Ya nggak tahu kan, saya nganterin si Piano sekolah. Kayaknya lagi syuting, tahu di mana syutingnya nggak tahu. Kalau Mbak Paula di mana? Dia di rumah. Dia lagi ngomong bayi. Oh, Ya. siap. Makasih Pak Selamat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalkan Bos Q ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta, itu nggak banget sih. Tapi kembali, saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya nggak suka ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu sih. Kalau gue, kalau ngebantu sih ngebantu ya, karena ya lumayan, maksudnya gue menaruh diri gue, kalau itu bapak gue gimana ya gitu, kalau itu salah satu dari keluarga gue gimana ya, itu gue pasti akan sakit hati banget sih. Dan Baim kan juga bilang kan di klarifikasinya bahwa dia tidak menyesali ya atas perbuatannya. Luar biasa sih. Ya itulah adalah imbas dari kepura-puraan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk para kreator ya, YouTuber juga, supaya jangan didiskriminasikan gitu orang-orang ya, miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa, diolok-olok kayak begitu. Aksi Baim Wong yang marah kepada kakek Suhut seperti membuka lembaran lama perseteruan dengan Nikita Mirzani. Nikita yang kerap bicara ceplas-ceplos pernah membeberkan sifat asli Baim yang dituding hanya bertopeng di jagat maya
dengan berbagi sedekah. Lantaran pengakuan belak-belakan tersebut, Nikita harus menerima bulian dari seluruh masyarakat di Indonesia. Bahkan selama 2 tahun, perundungan ditujukan kepada Nikita, yang kini justru berbalik menyerang Baim Wong pasca aksinya memarahi kakek Suhut viral. Ya, Nikita Mirzani cukup lama memendam emosi kepada Baim Wong. Ia bahkan tak segan meminta publik berhenti menjadi pendukung sang artis dan meninggalkan Baim yang tengah berada di puncak karir. Kalau gue sih cuma bisa mengelus dada, tapi akhirnya masyarakat Indonesia diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya sifat aslinya. Dulu kan gue dibully tuh, sempet tuh sama pengikutnya dia kan, hampir satu Indonesia gue dibully. Sebenarnya gini, kalau gue perhatikan kontennya Baim, banyak banget kok dia marahin orang gitu. Cuman yang ini keterlaluan karena ini orang tua gitu kan. Jadi ya ini adalah imbas dari apa yang dia perbuat selama ini. Makanya kalau gue tuh selalu hidupnya pengennya yang begini-gini aja lah, apa adanya. Gue nggak mau orang cinta sama gue gara-gara gue pura-pura, gue pencitraan. Gue pengen orang cinta sama gue dengan apa dirinya gue aja. Gue kesel, gue termasuk salah satu yang kesel sama Baim. Kenapa? Saat gue dibully dia tidak bicara apapun gitu, dia tidak mengklarifikasi gitu kan. Dan gue akhirnya harus berdiam diri kurang lebih selama 2 tahun ini, dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa gue dan dia akhirnya tersandung sama ulahnya dia sendiri. Untuk Baim, mendingan pada unsubscribe aja deh channel YouTube-nya ya. Sementara itu, sosok kakek Suhut yang viral tak luput dari sorotan. Banyak yang iba dengan kondisi pria berusia 77 tahun itu, lantaran diperlakukan kasar oleh Baim di tempat umum. Nikita Mirzani yang turut bersedih melihat nasib sang kakek, lantas mendukung Suhut untuk mengadu ke pihak berwajib. Pasalnya, Nikita menilai aksi Baim Wong sudah sangat keterlaluan, apalagi menampilkan wajah orang lain tanpa izin demi kepentingan konten. Mungkinkah kakek Suhut akan mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan terhadap Baim? Iya sama saya sama, nggak usah di ranah hukum lah, apa nggak mau. Ada, tapi saya masih menunggu. Ada, tapi saya sih dari keluarga, ya biar kelar buru-buru, biar cepet deh. Ya saya terima apa ada. Mungkin Baim Wong akan kesini. Iya, saya terima. Biar gimana pun orang minta maaf itu harus kita maafkan. Sebetulnya Pak kakek ini bisa melaporkan secara pidana, karena kita sebagai konten kreator, kalau si orang tersebut tidak berkenan untuk ada di konten tersebut, itu kan ada undang-undangnya gitu. Jadi itu masuk undang-undang ITE, masuk banyak banget undang-undangnya tuh, pasal-pasalnya juga banyak gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa dijadiin perkara. Kakek Suhut tak menampik perlakuan Baim Wong yang dianggap kasar cukup membuat hatinya sakit. Suhut bahkan mengaku syok lantaran Baim tiba-tiba memarahinya, apalagi peristiwa tersebut terjadi di tempat umum. Sejatinya, kakek Suhut tak berniat mengemis. Ia hanya berusaha mengetuk pintu hati Baim Wong agar membeli buku rohani agama yang ia jual secara keliling. Namun, yang terjadi sebaliknya. Bukan uang yang didapat kakek Suhut, melainkan emosi Baim Wong yang tiba-tiba meledak. Mas Baim, tolong dong bantu dana untuk ini. Saya bawa kalau nggak nih beli buku-buku saya, buku rohis nih, buku rohani Islam. Oh iya. Tapi dia malah, mungkin saya maklumin juga, karena mungkin habis begadang ya, capek, istrinya mau ngelahirin gitu. Dia marah-marah nggak karuan itu. Pokoknya marahnya nggak inilah, nggak pada tempatnya, banyak orang ya. Terus akhirnya dia itu
bagi-bagi duit ke ojol itu. Ngomongnya udah kasar banget lah. Saya terpaksa, wah tuh gimana nih, gak enak juga, banyak orang yang lihat kan. Ya teriris hati saya lah, hancur juga. Oh udahlah, saya diam aja udah. Saya ngelakuin semuanya dengan hati, saya mengasihi orang ya sesuai dengan hati saya. Oh itu uang saya juga itulah. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Karena pemikiran orang beda-beda sih. Dan saya juga nggak ngerasa gimana banget. Besok-besok apa malamnya saya dengar Mas Baim bilang itu dia ngikutin saya teriak-teriak minta duit itu nggak masuk akal. Saya sebagai orang tua, apalagi motor saya motor jadul, masa saya nyerempet motor. Dia bilang berkilo-kilo ngikutin saya dari belakang, nyerempet. Itu kan motor jadul, motor tahun 2009 sama motor barunya dia yang gede itu. Nasib kakek Suhut yang mendapat perlakuan semena-mena dari Baim Wong memang memprihatinkan. Kondisi ekonomi yang sulit membuat Suhut harus bekerja di usia tua, meski dengan berkeliling berjualan buku-buku agama. Simpati bahkan mengalir semakin deras lantaran kondisi kakek Suhut secara fisik sudah sangat renta. Ia tak mampu lagi berjalan tegap, bahkan tertati-tati, seraya mengernyitkan dahi lantaran menahan rasa sakit. Tak tega melihat penderitaan kakek Suhut, maka sebuah gerakan donasi dibentuk untuk membantu kelangsungan hidup kakek Suhut. Awal datangnya saya ke sini itu membantu, terus kita bikin open donasi, minta izin dulu ke pihak keluarga, dan alhamdulillah responnya baik gitu kan. Dan masyarakat Indonesia juga tergerak hatinya untuk membantu Bapak, dan alhamdulillah sudah terkumpul 50 juta ya kan untuk Bapak. Ya nanti dapat modal dari donasi itu ya saya untuk dagang buku nggak boleh lagi mana anak saya. Karena bahaya di jalan, sedangkan saya kan bawa kendaraan motor, mata juga udah nggak ini, kaki juga gitu. Ya kalau untuk itu sih kemungkinan ada untuk bertemu sama Bapak gitu. Jadi kan ada untuk permintaan maaf atau mungkin secara kekeluargaan. Ya mungkin itu di note yang pertama itu kita nggak boleh yang namanya buat konten lagi atau nge-video atau ngerekam yang lainnya gitu. Yang Bapak minta, dan pihak keluarga juga seperti itu gitu kan. Ketika dukungan dan simpati mengalir deras ditujukan kepada kakek Suhut, sebuah fakta mengejutkan tentang pria beruban itu justru terungkap. Kakek Suhut yang mengaku sebagai pedagang buku justru menunjukkan kehidupan berbeda di lingkungan tempat ia tinggal. Berbanding terbalik dengan penilaian banyak orang yang iba terhadap nasibnya. Di mata warga, kakek Suhut adalah seorang pengangguran. Kesehariannya dipanggil dengan sebutan Babe DJ, lantaran gemar mendengar musik dan berjoget. Kakek Suhut juga dianggap pengurus RT bukan pria yang kekurangan. Ia memiliki tempat tinggal layak, bahkan tinggal bersama keluarga di rumah pribadinya. Lantas, apa maksud kakek Suhut mengukir cerita menyedihkan di hadapan kamera dan mengaku telah disakiti Baim Wong dengan kalimat kasar? Benarkah ada motif lain di balik viralnya kakek Suhut untuk menjatuhkan karir Baim Wong sebagai YouTuber dan aktor terkenal? Kita tahu sehari-harinya, gitu loh, sehari-harinya dia. Dan nggak sesuai sama yang diomongin, sama kenyataannya tidak sesuai. Tapi kalau kita sesuai, kita nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin bisa komentar seperti ini, berani seperti ini, nggak mungkin. Nyata-nyata aja deh kalau ngomong. Gitu. Jadi bukan kita berpihak ke Baim, kita berpihak ke Pak Suhut, tidak. Cuman caranya berbeda, caranya juga salah. Contoh ya, kemarin itu kan dia bilang katanya dagang.
Udah gitu katanya dia juga kakinya sakit, udah gitu juga katanya dia ngebiayain kakaknya dia dan juga anak-anaknya katanya kan. Dari mungkin kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih bantu orang, dilihat dulu kenapa harus bapaknya yang kerja, kenapa nggak anak-anaknya. Dia orangnya ceria, asik, enjoy juga sama anak-anak, makanya dipanggil julukannya Babe DJ ya. Bagi saya nggak kekurangan lah. Ada doa mungkin atau harapan Bapak? Ya doa saya gitu, semoga pabrik figur-figur yang lain jangan seperti Pak Baim lah. Ya agar berubah sifat-sifatnya, dekat sama warga, sama orang-orang yang nggak ada kaum apa kayak apa. Biar hidupnya orang yang apa gimana, sukses karirnya selama.